Shalom. Kita sungguh bersyukur kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah pada saat ini menyenangkan hati Tuhan. Kita mau terus bersekutu dengan Tuhan karena hanya Yesus yang kita perlukan saat ini dan sampai selamanya. Mari saudaraku yang kekasih, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang beracara. Dari awal sampai selesainya, kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami, baik kami yang melayani Engkau Tuhan, baik jemaat-Mu yang ada di rumah dan dimanapun jemaat-Mu berada. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu yang selalu rindu akan Engkau. Penyembah-penyembah-Mu yang selalu ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Lewat ibadah ini kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku, dan ku hanya kan berharap
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Engkau terlebih mengasihi kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi masalah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang tidak pernah lalai kepada kami Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau yang lebih tahu
kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Karena bersama Engkau Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Kekuatan hidup kami hanya di dalam Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat pemberitaan firman-Mu Bapa, jiwa kami dipulihkan Tuhan. Kami boleh dilawan Tuhan oleh pemberitaan firman-Mu sebentar. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kekuatannya kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, kami berharap kepadamu Tuhan. Dalam Yesus, ajaib Engkau Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Sungguh ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Tak akan goyah Tuhan, goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya sudah naik ke hadapan Tuhan seperti dupa yang harum, yang benar-benar menyukakan hati-Mu. Itu sebabnya kini kami siap membuka hati kami untuk menerima sabda firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, saya percaya Bapak Ibu dan semua anak-anak di rumah dipelihara oleh Tuhan sehingga semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Perkenankan saya menyampaikan satu tema firman
yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Kalimat terakhir saya ulang, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Nah, lewat pembacaan firman ini, saya menyampaikan satu tema renungan yang begini bunyinya. Jangan terus bersibuk, berdiam dirilah sejenak. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang aktivitas kehidupan kita, maka kesibukan itu selalu ada. Kita adalah orang-orang, bukan orang-orang yang hanya diam diri, tidak, tetapi orang yang banyak aktivitas, orang yang sibuk, saudara-saudara. Nah, tetapi saudaraku, kalau kita sibuk terus, saudara, melakukan apa yang kita lakukan dengan banyak masalah, dengan banyak urusan, banyak janji yang kita harus penuhi, kita harus genapi, banyak pekerjaan yang belum kita selesaikan, bahkan batas waktu sudah dekat tetapi pekerjaan belum selesai. Demikian juga anak-anak yang sekolah sibuk, mereka belajar, mengerjakan PR dan sebagainya karena sekolah masih secara online. Demikian juga para mahasiswa, apalagi yang sudah membuat skripsi atau pasca sarjana membuat tesis atau membuat suatu disertasi pada tingkat doktoral, sibuknya bukan main, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya saudaraku, ketika kita terus bersibuk pada sekali waktu, kita merasa capek, saudara-saudara. Kita merasa lelah, saudara-saudara. Karena kesibukan itu pasti menyisakan kecapean, kelesuan, akhirnya kita ini dalam keadaan tidak bisa berdaya, saudara-saudara. Nah, kita kesal pada waktu itu. Nah, itu sebabnya saudaraku, tolong dengar tema tadi yang saya katakan. Jangan terus bersibuk, berdiam dirilah sejenak, saudara-saudara. Nah, berdiam diri sejenak itu maksudnya untuk apa? Yaitu kita harus punya saat penyegaran rohani kita masing-masing. Saat kita tenang di dalam kamar, ya, kita sedang membaca Alkitab. Di tangan kita ada pulpen, lalu ada kertas kita tulis. Karena ketika kita membaca firman, ada perintah-perintah khusus yang harus kita catat, ya. Kemudian pada saat kita sedang membaca firman, kita merenungkan apa kata firman itu. Di dalam keadaan kita sedang hening, saudara-saudara. Di saat kita sedang betul-betul mengistirahatkan segala perkara yang tadinya kita di dalam kesibukan, saat telepon tidak berdering, karena itu HP kita kasih mati lebih dulu hingga tidak berdering. Di saat itu kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita membaca firman, kita berdoa di hadapan Tuhan. Itu sangat penting sekali, saudara-saudara. Dan itu merupakan pusat tenaga saudara, sehingga dalam melakukan kesibukan, saudara tidak akan pernah merasa capek, lelah, dan akhirnya putus asa. Karena kekuatan daripada Tuhan itu akan memberikan kita daya ekstra sehingga kita diberikan kemampuan untuk terus beraktivitas bersama dengan Tuhan sehingga kita tidak akan capek. Haleluya. Apa alasannya? Kita harus berdiam diri, saudara-saudara. Maka kita harus melihat Alkitab sebagai jawabannya. Apa alasannya kita perlu berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan? Yang pertama, untuk mengevaluasi diri. Apa maksudnya kita diberi hidup? Nah, ini kita, saudara-saudara, ya. Kenapa kita harus berdiam diri sejenak? Untuk mengevaluasi diri. Apa maksudnya? Tuhan memberikan kita kehidupan. Nah, saudaraku, saya bacakan di dalam kitab Kejadian, yaitu pada pasal yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sadarlah, saudaraku yang kekasih,
bahwa napas kita ini pemberian daripada Tuhan. Sehingga kalau kita hidup, kita ini karena mengalami hembusan napas daripada Tuhan. Tanpa hembusan nafas daripada Tuhan, kita hanya debu tanah, saudara-saudara, ya. Kita hanya debu tanah dan tidak ada artinya apa-apa. Sehingga kalau saudara hidup, kalau saudara diberikan kehidupan, itu adalah karena Allah memberikan nafas hidup yang dihembuskan ke dalam diri saudara. Hargailah Allah yang telah memberikan kehidupan di saat-saat saudara sedang dalam keadaan berdiam diri sejenak, saudara merenungkan diri, siapakah saya ini sebetulnya? Apa sebabnya Tuhan berikan saya hidup? Oh, karena Tuhan yang telah mengembuskan napas kehidupan. Dengan demikian kita bisa mengucapkan syukur, berterima kasih, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan itu sangat memperkenankan hati Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita harus menyadari bahwa kita ini hidup oleh karena Allah itu sendiri. Haleluya. Nah, saudaraku yang kedua, untuk apa kita berdiam diri? Ya, yang kedua adalah untuk mengevaluasi prioritas kita dari waktu ke waktu. Nah, selama kehidupan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai dengan hari ini, apakah prioritas pertama yang saudara selalu berikan, yang saudara selalu lakukan? Siapakah prioritas utama itu? Saya ingatkan saudara dalam dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 yang intisarinya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mengingat ayat ini, saudaraku yang kekasih, pengikut Kristus diperintahkan untuk mendahulukan perkara-perkara kerajaan Allah dan mencarinya dengan seksama, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudaraku, kalau ini menjadi prioritas yang utama, maka akan terjadi apa yang akan saya bacakan di dalam Matius pasal 6, saudaraku yang kekasih. Matius pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu berarti kebutuhan kita jasmani dan rohani akan ditambahkan, akan dipenuhkan kepada saya dan saudara. Ya, sehingga berdiam diri di hadapan Allah dengan sejenak itu berarti kita harus disadarkan prioritas utama yang saya harus miliki adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, dan sesudah itu semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Ya, jangan sampai prioritas hidup saudara adalah kebutuhan saudara sendiri, hobi saudara sendiri, kesukaan saudara sendiri. Akhirnya Tuhan tidak saudara beri kesempatan untuk disembah, untuk dipuji, untuk dipermuliakan. Wah, saudaraku, jangan sampai seperti itu. Karena Anda adalah hembusan napas Allah. Tanpa ini saudara hanya debu tanah dan tidak ada artinya sama sekali. Yang ketiga, saudara-saudara, untuk apa kita harus berdiam diri sejenak? Jawabannya adalah untuk menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saya bacakan di dalam kitab Yesaya, saudaraku. Di dalam kitab Yesaya pada pasal yang ke-40, saudaraku, pasal yang ke-40 mulai ayat yang ke-29, ya, itu dikatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada orang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saat kita sedang bersekutu dengan Tuhan, dengan saat teduh, di saat itu, saudaraku,
Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akhirnya seperti HP yang sudah lowbat, saudara, kita di-charge, maka daya listrik itu akan masuk di HP yang tadinya sudah lemah itu, yang sudah lowbat itu, akhirnya baterainya full, dan akhirnya itu HP bisa kita pakai dengan suara yang penuh, dengan daya yang penuh, dan tidak ada masalah. Kadang-kadang hidup kita sudah lowbat, saudara-saudara. Kita mesti di-charge bukan pada listrik, tetapi kepada si pemberi kehidupan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berhenti sejenak, memasuki saat teduh untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Dan ini perlu kita lakukan. Jadi saudaraku, ingatlah, jangan sibuk terus, tetapi berhentilah seketika untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekarang yang keempat. Nah, apa sebabnya kita harus berhenti sejenak untuk mengadakan saat teduh di hadapan Tuhan? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, ucapkanlah syukur senantiasa. Nah, saudaraku yang kekasih, saya teringat di dalam surat Ibrani, ya, pasal yang ke-13, saudaraku yang kekasih. Ibrani pasal yang ke-13, yaitu pada ayat yang ke-15 dikatakan begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudaraku, saya ada seperti ini, saudara ada seperti ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tolong dengar baik-baik. Berapa banyak orang yang terpapar dengan virus corona, berapa banyak yang akhirnya meninggal dunia, tetapi Anda sekarang ini masih dalam keadaan hidup dan selamat, tidak terpapar. Bukankah itu merupakan kasih karunia Allah? Kenapa kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Karena dengan mengucap syukur itu, saudaraku, Tuhan sangat berkenan, dan Dia pasti akan memberikan imbal baliknya, menjaga, melindungi, menjauhkan kita dari segala tantangan yang ada. Nah, saudaraku yang kekasih, saya teringat di dalam Lukas 17. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-17, saudaraku. Lukas pada pasal yang ke-17, yaitu ayat yang ke-12, saudara-saudara, mulai ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kosta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur, haleluya, kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Saudaraku yang kekasih, 10 orang kosta ini semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Perlu saudara ketahui, sampai hari ini penyakit kosta itu tidak ada obatnya. Lama-lama tangan kita ini bisa meretelin satu-satu, tidak ada rasa apa-apa, saudara. Tiba-tiba ketika berjalan kaki, ya, dia punya jempol tangan ini putus, orangnya nggak rasa, mukanya, hidungnya itu sudah mulai berubah, sangat menderita, saudara-saudara. 10 orang ini dengan mujizat ketika Tuhan katakan, "Tunjukkanlah dirimu kepada para imam." Sementara mereka berjalan menuju ke imam, di tengah jalan semuanya 10 orang sembuh dengan mujizat. Dan kalau Tuhan menyembuhkan, saudara, itu sempurna, ya. 10 tangannya, ya, dipulihkan kembali, mukanya dipulihkan kembali. Ketika para imam melihat, wah, ini luar biasa, ini mujizat ini. Kenapa itu terjadi?
Karena Yesus adalah Tuhan yang telah menjadikan manusia itu dengan kuat kuasanya. Nah itu sebabnya saudaraku, karena tubuh kita yang rusak, organ tubuh kita yang rusak, Tuhan punya kuasa untuk memulihkan dan membetulkan kembali. Tetapi ketika 10 orang ini sudah sembuh, yang datang kepada Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan hanya satu. Hanya satu. Dan Tuhan pertanyakan, loh, yang sembuhkan 10, kok cuma satu mengucap syukur? Di mana yang 9? Tolong saudara renungan. Kalau engkau ditolong oleh Tuhan dan tidak mengucapkan syukur, itu dipertanyakan oleh Tuhan. Dan kalau saudara ditolong dan mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan berkenan. Dan pertolongan Tuhan akan disempurnakan dalam diri saudara. Satu orang tadi yang sudah sembuh dari kusta, bukan hanya sembuh secara jasmani, tetapi secara rohani dia mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Haleluya. Itu sebabnya harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi sebagai penutup saudaraku, jangan hanya bersibuk terus, tetapi berdiam dirilah sejenak di hadapan Tuhan, sehingga kita diberikan kekuatan yang baik dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mengajak mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing lipat tangan, tutup mata, dan menghadap di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengakui diri kami, seringkali kami bersibuk hanya dengan urusan-urusan kami masing-masing. Hanya dengan pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Bahkan kami dikejar-kejar oleh waktu. Itu sebabnya kami sering lupa memasuki saat teduh untuk berdiam sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk merenungkan arti hidup ini, untuk membaca firman, untuk mendengar firman-Mu, dan untuk mengingat-ingat betapa baiknya Engkau telah menolong, memberikan kami penyertaan, kesembuhan, bahkan berkat, sehingga kami bisa mengucap syukur. Tetapi kami jarang lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Kami sadar kami ada oleh karena Engkau telah memberikan kehidupan, dan kehidupan itu adalah hembusan napas daripada Tuhan, sehingga kami harus bersyukur senantiasa kepada Engkau. Sadarkan seluruh anggota gereja baik di karunia, gracia, karisma, dan anugerah, supaya mereka semuanya mengerti maksudnya berdiam sejenak di hadapan Tuhan, yaitu memasuki saat-saat teduh. Terima kasih Tuhan. Kami juga terpanggil berdoa untuk bangsa dan negara kami di Indonesia, dan kami bersyukur karena virus corona ini yang tadinya merajalela kemana-mana, bahkan menggila, sekarang sudah mulai berkurang. Karena itu berkatilah vaksinasi, supaya dapat menyentuh seluruh rakyat Indonesia. Hamba juga berdoa untuk para orang-orang yang bekerja di laboratorium. Kiranya Tuhan berikan hikmat, supaya menemukan obat daripada virus corona ini. Karena Engkau yang mempunyai hikmat, berikanlah kepada mereka. Terima kasih banyak Bapa. Berkati pemerintah, terutama Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, wakilnya, semua menteri, agar supaya mereka diberikan roh hikmat, akal budi dalam membawa rakyat ini semakin sejahtera. Demikian juga keempat angkatan bersenjata, Tuhan memberkati supaya Indonesia tetap tentram dalam keadaan tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan. Berkati mereka yang bekerja di DPR RI, DPR daerah, berkati para pejabat-pejabat, para gubernur, wali kota, bupati, demikian juga camat, lurah, RW, RT, seluruh Indonesia. Berikan ketenteraman Indonesia, damai sejahtera, kerukunan antar umat beragama satu dengan yang lain. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Pasti firman Tuhan tinggal tetap di hati kita dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Tibalah saatnya, saudaraku yang kekasih, kita akan membawa persembahan kita. Saudaraku yang kekasih boleh mempersiapkan. Di layar kaca sudah ada nomor rekening yang sudah tersedia. Kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan akan gantikan dengan berlipat kali ganda. Dan kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah saatnya bagi kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terlebih dahulu memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mari Bapak Ibu silakan bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Puji Tuhan. Kini terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati engkau sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati saudara semuanya. Pujian dan kemuliaan hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.